Jalanin puasa. Oh ya jelas. Perubahan positif Kecuali udah ya? Udah, oke. Kesan yang paling mendalam ya paling menurut gue kayak kuliah. Mungkin kesan yang paling mendalam itu ya. Fun fact, ini adalah tahun kedua gue Ramadan di perantauan. Tahun kemarin gue itu ngekos sendiri, dan tahun ini gue ngekos bareng teman-teman yang ramean gitu. Oke, untuk kesan paling mendalam tahun ini sih lebih ke refleksi diri dan juga lingkungan sekitar, yang mana mungkin tahun sekarang dalam artian refleksi diri tuh harus memahami tentang diri sendiri dan bagaimana cara memahami lingkungan sekitar. Untuk kesan sebenarnya biasa aja ya, sama-sama kayak bulan Ramadan sebelumnya. Cuma mungkin ada tambahan kayak bulan Ramadan ini dibarengi sama tugas kuliah, kerjaan yang emang bikin kadang ngeluh, capek. gimana ya gue jawabnya ya? Kesan paling mendalam Ramadan ini ya lebih beda aja gitu. Kayak gue ngontrak bareng-bareng sama anak-anak kelas gitu. Yang dulunya gue di Bandung ngontrak ngekos sendiri sepian. Iya. Tentunya ya apa ya? Mengoleksi diri lah. Kalau kesan itu ada yang sedih, ada yang terang juga, ada yang senang. Kesan itu yang paling mendalam itu ya sebagai anak rantau itu sedih kan. Awal puasa itu jauh dari orang tua, bangun lebih pagi untuk menyediakan sarapan, sahur sama berbuka sendiri, kadang waktu saat itu pengen nangis gitu. Jadi mungkin kesan yang paling mendalam buat Ramadan tahun ini adalah gue ngerasa kesendirian lagi. Sahurnya, bukanya, ngejalanin puasanya gitu, jadi ngerasa sendirian lagi. Menurut gue gak punya kesan yang spesifik sebenarnya, kayak apa yang gue dapetin di bulan Ramadan. Yang pastinya Sekarang mah udah bareng anak bangsa, anjay. Jadi lebih beda aja gitu vibes-nya bareng-bareng. Sehingga kita harus bisa ngaji diri nih untuk lingkungan sekitar. mengintrospeksi diri ya, dari segi ibadah, dari segi sabar, ingin lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya. Perubahan ya? Oh ya jelas, belum ada sih. Perubahan positif ya, sejauh ini sih ya ada sih, mengikuti resolusi 2025 menjadi pribadi yang lebih baik. Wow, ini gue sebenarnya kayak ngaca ke diri gue sendiri gitu loh. Kayak masanya gue gak pernah puasa Ji. Kalau perubahan positif banyak mungkin ya, let's say mungkin dari kayak gue jadi aware sama sholat tepat waktu, terus juga jadi rajin ngaji. Perubahan positif nggak ada sih, masih sama-sama aja. Paling Perubahan positif ya tadi kedisiplinan, bangun jam 3 masa gitu. Kalau mas malas kan ya kita hidup sendiri di rantau gitu. Perubahan positif tahun sekarang mungkin yang pertama lebih sabar ya. Yang mana dalam artian aku tuh tipe orang yang gurung gusuh. Tahun sekarang aku belajar kayak kalau satu hal ini harus step by step. Nggak asal A ke Z, tapi harus ada proses A, B, C. Sehingga aku belajar kesabaran itu memang harus ada dan harus ditumbuhkan. Sehingga bisa membuahkan hasil yang maksimal. Untuk perubahan positif mungkin di bulan yang suci dan penuh berkah ini, mungkin bukan dari saya doang ya yang berpikiran bahwa bulan suci Ramadan ini mengingatkan kepada kita
bahwa apapun itu kita berubah jadi pribadi yang lebih baik. Ramadan tahun sebelumnya ya gitu sih, kayak yang tadi di awal, mungkin lebih ramai aja gitu. Perbedaan tahun lalu mungkin lebih rame ya, dalam artian mungkin tahun kemarin lebih masih sibuk dengan teman-teman yang anak-anak organisasi ataupun yang masih Nggak tahu ya, gue ngerasa kalau bulan puasa yang tahun lalu itu kayak lebih cepet dijalanin ya, kayak nggak kerasa. Kayak kalau misalnya bulan puasa tahun ini kayak lebih cepet, lebih kayak tahu-tahu udah hari kesekian aja tiba-tiba gitu. Sama lebih banyak tidurnya sih buat Ramadan tahun ini. Kalau dari segi anak rantau ya sama aja, kamu udah 2 tahun gitu di Bandung. Kue, terus Wow, tahunnya sama tahun sebelumnya kayaknya mostly sama aja sih ya. Kita tahun kemarin tuh sama bareng juga kan, ke tahun kemarin juga kan. mungkin untuk tahun sebelumnya belum ada kerjaan, belum ada tugas kuliah yang mungkin bikin saya berat atau capek gitu kan. Untuk tahun sekarang sebenarnya vibes-nya tuh sama, cuma Kalau tahun kemarin kan tahun kemarin kan gua di ini ya tinggal di rumah saudara. Jadi benar-benar bikin banyak frustasi lah, stres gitulah gara-gara saudara yang Balik lagi ke yang awal ya, mungkin tahun lalu gue ngerasa sendirian banget, kesepian banget di kosan gue yang lama. Dan tahun ini gue nggak ngerasain hal yang kayak gitu lagi, karena gue di sini wah ramai banget lah. Ada Halim, ada Faris, ada Kiki, ada Adit, Evan, Zaidan gitu. Jadi nggak ngerasa kesepian banget. Mungkin kalau pesan buat keluarga ya, aku minta maaf kalau misalnya ada perbuatan atau perkataan aku yang salah. Pokoknya kalau buat keluarga ya udah pasti gue minta maaf dulu kalau misalnya gue sering mokel. Pesan-pesan buat keluarga sih tetap jaga kesehatan, terus maaf kalau ada salah, dari salah kata, salah perbuatan, salah apapun lah. Oke, untuk keluarga, tentunya untuk orang tua, buat yang ada di rumah, tentunya minta maaf secara lahir dan batin, karena tentunya menyadari bahwa diri ini selalu banyak kesalahan dan juga belum bisa memberikan yang terbaik. pesan-pesan dari gua untuk keluarga, sehat-sehat dan teruslah berjuang mencari nafkah yang halal. Baik itu sengaja atau nggak sengaja, sadar ataupun nggak sadar, aku minta maaf sebesar-besarnya. Buat teman-teman juga sama, aku minta maaf kalau misalnya ada perbuatan atau perkataan aku yang salah, sengaja atau nggak sengaja. Mungkin pesannya semoga setelah Ramadan berlalu ini, semua ibadah yang sudah kita jaga terus terjaga sampai seterusnya gitu. Jadi nggak cuma di Ramadan aja. kalau pesan ke keluarga ya tetap sehat, tetap menjadi keluarga yang baik, yang dikenal sebagai keluarga yang mendisiplinkan anaknya, yang sebagai orang tua yang selalu selalu bangga terhadap setiap perubahan anaknya gitu. Pesan kesan ya, pesannya doang ya. Paling pesan buat teman-teman gue sih ya, teruslah berbuat baik sih, walaupun udah bukan lagi bulan puasa. Ibadahnya yang pasti dibanyakin, terus kuliahnya lancar. Terus buat keluarga ya, kangen sih, pengen pulang. Dan untuk teman-teman, terima kasih banyak
Ngapain doa anjing? Dan untuk pesan-pesan untuk teman-teman, jauh lebih baik lah, chemistry-nya harus dapetin lagi, tingkatkan lagi. Mungkin pesannya kayak mungkin saya minta maaf untuk keluarga dan teman-teman saya. Emang mungkin pernah kesel, pernah marah, atau pernah ya nyebelin lah. Dan juga Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Harapannya semoga kebaikan yang udah diperbuat di bulan Ramadan bisa lanjut di bulan-bulan setelahnya. Yang pastinya harapan gua setelah melewati bulan Ramadan, yang pasti semoga gua jadi orang yang sabaran ya. Dikit-dikit soalnya gua apip, konpip gitu, jadi kayak Harapan sih sama kayak tadi ya, semoga ibadah yang sudah kita jaga selama bulan Ramadan ini tetap terjaga sampai akhir hayat kalau bisa. Dan juga apa ya? Ya semoga sehat selalu aja deh. Iya. Harapan diri sendiri dulu ya, paling lebih ke menyadari kalau semua itu perlu proses dan semua itu nggak semua instan. Dan untuk teman-teman semua itu harus perlahan dan menyadari bahwa semua itu akan indah pada waktunya dengan waktu kesabaran. Harapan dari saya yaitu akan jauh lebih baik. Dan untuk apa tadi? Maaf. Harapan gue buat lebaran nanti, Kalau harapannya ya menjadi pribadi yang lebih baik gitu, karena kata Nabi itu orang yang dulu gitu setelah Ramadan dia kembali ke sifat yang dulu gitu. Harapannya tetap menjadi pribadi yang baik sama yang taat agama dan pandai menghargai orang lain gitu. aduh gitu, tapi gak apa-apa lah ya, maksudnya gak masalah juga sih gua. Yang penting tapi kalau buat teman-teman yang pasti ya pokoknya mantap-mantap terus lah kalian lah pokoknya. Segitu aja sih. harapan saya pada teman-teman atau orang terdekat mungkin bisa mengingat kembali gitu, kita ini siapa, kita ini hidup di dunia itu tuh untuk apa. Ya meski saya juga sama aja gitu kan, tapi di bulan Ramadan ini mengingatkan bahwa kita ini hidup untuk apa. harapan gue buat diri gue sih paling semoga gue bisa menjadi pribadi yang lebih baik sih, tapi gue nggak janji, tapi semoga itu bisa gue usahain. Terus juga buat orang terdekat, semoga semakin dekat, jangan jauh-jauh lah ya gitu, karena gue berharap pasti kita bersama sampai akhir hayat. Terus apa lagi ya, semoga kuliah tahun ini gue makin baik lagi dari sebelumnya. Mau ditingkatkan apa ya? Yang pasti yang gue pengen tingkatin tuh pernafasan ya. Tingkatkan banyak sih, mungkin dari yang ditingkatkan ya anjay. Mungkin gue pengen banget ningkatin ibadah gue, maksudnya dari yang sudah ada menjadi lebih baik lagi gitu. Walaupun emang gue sadar diri ya, gue bukanlah seorang yang ahli dalam ibadah, juga bukan seorang yang taat banget, tapi tapi semoga kedepannya gue tetap bisa menjaga apa yang sudah gue jaga selama ini. Yang saya akan tingkatkan yaitu ibadah. Ibadah saya lalai anjing. Tidak tepat waktu. Dan kalau soal ngaji gimana buat saya anjing? Ya terutama tentu sholat sama beribadah yang lain. Terus kalau
peningkatan lainnya kayak baca buku atau lebih giat belajar itu, karena Indonesia nih kalau kita bodoh itu tak bakal dipakai oleh negara gitu, sulit cari kerja. Maka bacalah buku sebelum pemerintah melarang baca buku kayak tahun 98. Kayaknya lebih banyak kegiatan positif kayak olahraga, apalah kita pokoknya positif. Terus jangan terlalu banyak nongkrong malam sih, itu dong sih yang pengen dikurangi, cuma susah sih kayaknya emang kalau banyak kesibukan tuh kasih. Simple kayak tunakuluha ibadatun tadi. Hidup ini hanya untuk ibadah. Bukan 100% ibadah ya. Kita harus balance dunia dan akhirat. Asik gila. Yang ditingkatkan segalanya lah, yang bisa ditingkatin mah tingkatin aja. Paling aku tingkatkan tentunya sabar ya, karena kebetulan untuk tahun sekarang aku lebih kerja sebagai bidang pelayanan jasa, ketemu customer dengan berbagai pemikiran, berbagai nada random sekali. Jadi bagaimana caranya rasa sabar ini excellent pada para customer, apalagi di bulan puasa, nahan lapar, nahan emosi dan sebagainya. Jadi lebih tahun sekarang tuh sabar yang paling diutamanya. Pelajaran untuk diri sendiri selama Ramadan tahun ini adalah memahami akan keinginan kita tuh seperti apa. Yang udah gue pelajarin itu apa ya? Gue tuh terlalu banyak males-malesan sih. Apa? Maaf. Yang gue pelajari kayaknya kalau misalnya gue ngaca ke diri sendiri, kayaknya emang ya itu, balik lagi gue gak kuat haus anjir. Apa? Gue jadi sadar kalau misalnya gue ternyata sesabar itu ya buat ngejalani hari-hari, walaupun dalam keadaan perut yang kosong ataupun pikiran yang kosong segala macam, tapi gue tetap sabar gitu menjalaninya, walaupun ada banyak kayak cobaan batin atau cobaan fisik gitu kan. Jadi ya wah bisa nih ternyata gitu, sekuat ini gitu. Lebih mengenal diri aja ya, biar supaya mengintrospeksi kesalahan, terus Kalau tentang diri sendiri kembali lagi ke kedisiplinan gitu. Ya tentunya lebih ke introspeksi diri aja sih. Kayak di bulan Ramadan ini harus benar-benar lebih baik lah dari bulan-bulan sebelumnya. Pengen berkurangin ini kata-kata kasar, pengen nyobain anak soft spoken, bukan soft spoken ya, bukan soft spoken. Akan lebih jauh lebih baik, meningkatkan ibadah, terus meningkatkan apa ya? kalau yang masih pengen diperbaiki itu masih banyak pastinya, dari pribadi sendiri, dari ibadah segala macam, dari hubungan terhadap sesama gitu, lebih peka terhadap orang lain. Yang pasti yang perbaiki kayaknya tahun depan gue berjanji, anjing gak berat. Yang mau diperbaiki yang pasti hubungan dengan orang terdekat ya, teman, atau apalagi buat pacar gue juga, buat orang tua juga, hubungan yang harus diperbaiki lebih baik lagi biar lebih dekat lagi, apalagi sama teman ya, buat Halim, Paris juga, Uki, Isal, dan yang lainnya juga. Kayak tadi tuh ibadah kayaknya harus diperbaiki lagi, karena gue kayaknya masih belum cukup aware ya buat sholat tepat waktu ataupun sholat yang benar-benar khusyuk gitu. Kayak masih banyak
ya serangan-serangan duniawi gitu lah. Kayaknya itu harus diperbaiki sih buat kedepannya. Tentu pengen aku perbaiki tentunya dalam segi gak muluk-muluk ya. Pertama, hubungan antara sesama manusia dan sesama Allah, habluminanas dan habluminallahnya, apalagi itu yang harus penting sekali. Itu sih yang paling penting saat ini. Kalau ingin memperbaiki ya kayak sholat tepat waktu gitu, kadang kan terlalu gas, ditunda sejam atau sejam 30 menit, kadang lebih sholat itu lebih tepat waktu. pengen banyak duit gitu sih, realistis ya bro. Hawa nafsu jadi jangan terlalu terbawa dengan hawa nafsu. Ya pokoknya makin mantap lah sama kayak yang lain lah gitu. Oke, itu tadi semua pertanyaan Aki. Thank you so much. Oke. Itu dong ya? Udah ya? Oke, kasih aja. Oke. Yes, cukup. Oke. Ih, gue malu. Makasih. Dengan senang hati. Jadi sih cukup. Geng. Pertanyaan dari kita. Makasih, Baris. Geng. Oke, saya Abdul Lagi Rahman dari tim Top Project ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. See you. Oke, buat yang sedang lebaran, kalau ada sepupu yang cantik, jangan kepincut. Oke, buat teman-teman next puasa kan ntar katanya ada yang 1 tahun dua kali berturut-turut tuh. Kalian kalau mokel jangan ya, kecuali ngajak gua, itu diperbolehkan pokoknya, oke? Oke, sekian, terima kasih dari gua. Well.